Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan mata kuliah terkait soal pembelajaran pembelajaran mikro teaching di ruang laboratorium mikro yang dimiliki oleh UPT PPL Universitas Muhammadiyah Kupang. Sebelum kita mulai, saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan sekali lagi kita akan melaksanakan praktek di mata kuliah pembelajaran mikro yang akan kita kasih atau yang akan melaksanakan atas nama Dervina Aryuni dengan NIM 2122511019 dengan materi pembentukan kelompok sosial dan akan dilanjuti oleh materi Tampani dengan NIM 2122511032 dengan materi ketimpangan sosial. Dan proses pembelajaran mikro teaching pada pagi hari ini Pak kasih waktu masing-masing 15 menit untuk menyampaikan atau melaksanakan proses pembelajaran mikro. Kepada kesempatan pertama saya persilakan kepada Dervina Aryuni dengan NIM 2122511019 dengan materi pembentukan kelompok sosial. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absensi dulu ya. Karena absensi telah selesai, Ibu minta satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Lewis. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Jadi materi kita hari ini tentang pembentukan kelompok sosial. Anak-anak ada yang tahu definisi kelompok sosial? Oke, silakan Lewis. Baik Bu, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama, hobi bersama dalam bentuk pekerjaan atau karya bersama. Itu saja Bu. Oke, baik, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada lagi? Oke, saya persilakan. Baik, kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan untuk berinteraksi, yang dimana kumpulan tersebut bertujuan untuk agar manusia saling berinteraksi satu sama lain, karena manusia adalah makhluk sosial, jadi ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oke, baik, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada lagi? Oke, kedua jawabannya itu sangat pas. Jadi Ibu sedikit menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah hubungan interaksi, komunikasi antara individu dengan individu yang dimana punya kedudukan yang sama dan saling mempengaruhi serta diakui oleh pihak luar. Nah, anak-anak, adapun teori yang mengemukakan tentang definisi kelompok sosial yaitu teori Sergiono Sekanto. Beliau mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang dimana saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Jadi tidak jauh berbeda dengan teman-teman kalian menjawab pertanyaan tadi tentang definisi kelompok sosial. Next, kita lanjut di yang ke B, hakikat kelompok sosial. Faktor apa sih yang membuat kita hidup bersatu dengan manusia lainnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya persilakan. Ya, baik Ibu. Jadi hakikat kelompok sosial itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu memiliki naluri untuk hidup bersama, untuk meneruskan keturunan dan generasi berikutnya. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita hidup cuma sendiri-sendiri. Kita perlu hidup bersama. Baik Ibu. Oke, baik, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada lagi? Anak-anak, hakikat kelompok sosial yang pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu fondasinya sangat kuat. Lalu ada dua keinginan pokok manusia dalam hidup berkelompok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya, dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kita lanjut di yang ke C, ciri dan syarat kelompok sosial. Ada yang tahu apa sih ciri-ciri kelompok sosial dan syaratnya? Ada yang tahu? Matri. Oke, silakan. Baik Ibu, kelompok sosial muncul secara alami Ibu. Jadi bisa kita sengaja ataupun tanpa sengaja Ibu. Contoh kalau kita tanpa sengaja, salah satu contoh ada sebuah kecelakaan, maka orang-orang akan berkumpul melihat kecelakaan itu. Namun itu cuman bersifat sementara, kelompok sosial yang sementara. Oke, baik, jawabannya bagus sekali. Mungkin ada lagi? Nah, anak-anak, ciri dan syarat kelompok sosial. Tadi Matri sudah menjawab bahwa kelompok sosial itu terbentuk secara alamiah dan sengaja dibuat. Yang dimana yang secara ilmiah itu kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu kita lanjut di ada dua kelompok sosial, ada yang sifat sementara dan ada juga yang bersifat tetap. Siapa yang mau memberikan contoh kelompok sosial yang sifatnya sementara? Contohnya kelompok sosial yang sifatnya sementara itu ketika ada kecelakaan, itu dia hanya bersifat sementara saja. Sedangkan kalau kelompok sosial yang bersifat tetap, contohnya anak-anak di dalam kelas ini, itu bersifat tetap. Kalian ada berapa orang di dalam kelas, lalu ketika izin atau sakit pasti di absennya kan tetap bersifat tetap dia. Nah, lanjut di materi yang ke-D, pembentukan kelompok sosial. Ada yang tahu faktor terbentuknya kelompok sosial itu karena apa? Faktor terbentuknya kelompok sosial. Jadi anak-anak, terbentuknya kelompok sosial itu karena adanya persamaan. Contohnya persamaan ideologi atau pendapat, persamaan hobi, persamaan pekerjaan. Dari situ terbentuklah sebuah kelompok sosial. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Jadi satu dari kalian bisa membuat kesimpulan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Materi. Oke, baik Ibu, mungkin materi hari ini tentang pembentukan kelompok sosial. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kelompok sosial adalah alami ya, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain. Dan terbentuknya kelompok sosial ada juga yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat tetap. Karena dan munculnya kelompok sosial karena manusia itu
selalu butuh hidup bersosialisasi dan tidak mungkin ia hidup sendiri. Mungkin itu dari saya, Ibu, sekian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Nah, anak-anak, Ibu sedikit menyimpulkan ulasan materi kita pada hari ini, pembentukan kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimana adanya interaksi, fondasinya sangat kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan ruang tugas. Di sini kalian mencari kelompok sosial yang bersifat nyata di dalam lingkungan tempat kalian tinggal. Nanti Ibu cek di minggu depan. Oke, karena di awal tadi dibuka dengan doa, jadi penutupnya juga Ibu minta satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Matri. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi. Kita kasih tepuk tangan buat Dorvina hari ini yang sudah melaksanakan praktek pembelajaran mikro, dan kita akan lanjut ke yang berikut atas nama Matri Tampani dengan NIM 2122511032 dan akan menyampaikan materi soal ketimpangan sosial.